Dalam mempelajari perbandingan trigonometri, ada beberapa step-step yang harus kalian pahami, yaitu yang pertama tentang dalil Pythagoras, lalu yang kedua tentang perbandingan trigonometri, yang ketiga tentang nilai trigonometri. Nah, kita ke dalil Pythagoras terlebih dahulu. Ketika ada suatu segitiga siku-siku ABC, di sini kebetulan siku-sikunya ada di C, lalu di sini titik B, di sini titik A. Nah, dalil Pythagoras itu berbunyi bahwa sisi miring, atau di sini saya tulis AB, sisi miring kuadrat itu sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Berarti AB kuadrat ini sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Jadi sisi miring ini AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, selanjutnya untuk mencari sisi yang lain bagaimana? Nah, kalau ingin mencari AC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat dikurangi dengan BC kuadrat. Begitu juga ketika ingin mencari BC kuadrat, maka BC kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurangi dengan AC kuadrat. Seperti itu. Jadi intinya nanti bisa berubah-ubah. Jadi hurufnya ABC ini bisa berubah-ubah tergantung dengan soalnya. Jadi yang kalian harus pahami adalah konsep dasarnya, yaitu ketika ada sisi miring, mencari sisi miring, maka penjumlahan kuadrat dari sisi yang lain. Ketika ingin mencari sisi tegaknya, berarti yang panjang, sisi terpanjang dikurangi sisi yang lebih pendek. Kalau ingin mencari sisi alas, berarti sama juga sisi terpanjang dikurangi sisi yang lebih pendek, yaitu ini. Seperti itu. Contoh misalkan di sini. Diketahui sebuah segitiga ABC, siku-siku di A dengan panjang BC sama dengan 12, panjang AC sama dengan 10, maka tentukan panjang AB. Jadi kita gambar dulu. Di sini ABC dengan siku-siku dengan di A. Panjang BC adalah 12, lalu panjang AC adalah 10. Tentukan panjang AB. Nah, kita cari AB. Maka kuncinya adalah sisi terpanjang, yaitu sisi miring dikurangi dengan sisi yang tegak ini. Maka AB kuadrat sama dengan BC, sisi terpanjang dikurangi sisi yang lebih pendek. Maka AB kuadrat sama dengan 12 kuadrat dikurangi 10 kuadrat. Lalu AB kuadrat sama dengan 144 dikurangi 100. Nah, AB kuadrat sama dengan 44 ini 44 sama dengan 44. Lalu maka AB bagaimana? AB sama dengan akar dari 44. Nah, 44 itu bisa disederhanakan menjadi 4 kali 11. Nah, 4 sendiri bisa dikeluarkan dari akar, yaitu akar 4 adalah 2. Jadi 2 akar 11. Seperti itu. Kita ke perbandingan trigonometri. Di sini perbandingan trigonometri juga tidak lepas dari segitiga siku-siku. Di sini saya punya segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku di C. Nah, ini siku-siku D-nya jadi C. Nah, kita lihat di perbandingan trigonometri ini sisi-sisinya. Nah, yang saya tunjuk ini, nah, kita pakainya sudut A dulu. Misalnya sudutnya berada di A. Nah, depannya sudut A di sini yaitu sisi CB. Nah, sisi CB. Nah, bagian depannya sudut A. Di sini saya singkat dengan D. Nah, lalu sisi yang lain bagaimana? Nah, untuk sisi yang ini kan sudutnya di A. Nah, sisi yang nempel dengan sudut A ini
adalah sisi sampingnya. Nah, sampingnya sudut A. Sudut A nya kan di sini, maka ini sampingnya sudut A. Maka saya singkat dengan SA. Selanjutnya yang ini, nah ini pasti yang miring. Jelas ini kelihatan miring kan? Maka ini adalah sisi miring. Saya singkat dengan Mi. Nah, di sini sin A alfa, misalnya di sini sudut A ini sudut alfa ya. Maka sin alfa itu adalah D per Mi. D itu adalah depan, sisi depan, per Mi. Mi itu adalah miring. Maka sin A itu sisi depannya sudut per sisi miringnya sudut. Lalu cos alfa. Cos alfa maka sami. Sampingnya ini, miringnya ini. Gitu. Untuk tan desa, yaitu depannya sudut dan sampingnya sudut. Jadi yang perlu diingat ini, depan sin demi, cos sami, dan tan desa. Dan untuk letak depan samping atau miringnya sudut itu tergantung dengan letak sudutnya. Kebetulan di sini saya ambilnya di sudut yang di sini, maka depannya ini, sampingnya ini, dan miringnya ini. Nanti kalau misalnya sudutnya di B, maka depannya akan lain lagi. Kita lihat ke contohnya aja langsung. Misalnya diketahui segitiga ABC, siku-siku di C dengan sin A adalah 3/5, maka tan B adalah berapa? Nah, kita gambar dulu segitiganya dengan siku-siku di C. Nah, kita lihat sin A adalah di sini 3/5. Sin tadi apa? Sin adalah demi. Maka demi, depannya adalah 3, miringnya adalah 5. Nah, kita lihat A itu sudutnya di sini, maka depannya sudut A itu yang mana? Nah, depannya sudut A adalah ini, 3 Mi, miringnya sudut miring, maka ini miringnya sudut A. Oke, selanjutnya karena kita mencari tan B, kita sedang mencari tan B, maka kita harus tahu sisi yang lain, yaitu sisi AC kita harus tahu. Maka kita menggunakan rumus apa? Nah, rumus Pythagoras tadi ya. Nah, kalau gitu kita cari pakai rumus Pythagoras. Ini dia. Nah, rumus Pythagoras kalau ingin mencari AC, maka sisi terpanjang AB dikurangi dengan sisi yang lebih pendek yang lainnya, yaitu BC. Maka AC kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurangi BC kuadrat, yaitu AB nya 5 kuadrat, BC nya 3 kuadrat. Dimasukkan jadi 25 dikurangi 9, maka AC kuadrat sama dengan 16. Maka AC akar dari 16 yaitu 4. Maka di sini adalah 4 gitu. Nah, sekarang sudah lengkap sisinya semuanya. Kalau sudah lengkap, maka kita cari tan B. Kita pandang sudut dari yang B. Kalau tadi kita pandang dari yang A, sekarang kita pandang dari B. Nah, kalau B, maka sisi bagian depannya sudut B yang mana? Nah, sebelum itu kan tan itu kan D per sa, desa. Depannya sudut B yang mana berarti? Nah, ini depannya sudut B adalah ini, yaitu 4. Lalu sa-nya mana sampingnya? Sampingnya adalah ini, sampingnya sudut B adalah 3. Maka cos B adalah 4/3. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita ke nilai trigonometri. Nah, ini harus dihafalkan. Jadi kita harus punya pegangan, yaitu nilai trigonometri dari sudut-sudut istimewa, minimal dari sudut-sudut istimewa, yaitu 0, 30, 45, 60, 90. Kalau sin, kita mulainya dari 0 dulu untuk menghafalnya, yaitu 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Tapi kalau cos, kita mulainya dari 90, 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Nah, kalau tan apa? Kalau tan tinggal sin per cos aja, 0/1, 0, setengah per setengah akar 3, per 3 akar 3, setengah akar 2 per setengah akar 2, 1, setengah akar 3 per setengah akar 3, 1/0, tak terdefinisi. Tuh, jadi ini harus dihafalkan. Ya, selanjutnya kita ke pembahasan soal cerita pembagian trigonometri.
Nah, contoh sebuah tangga menyandar pada dinding dengan kemiringan 60 derajat. Jika panjang tangga 5 meter, jarak kaki tangga ke dinding adalah, nah kita harus gambar dulu. Nah, misalkan di sini desain gambarnya, tangganya itu miring, menyandar ke dinding. Nah, di situ ada tulisannya kalau tangga yang menyandar di dinding itu kemiringannya 60 derajat. Berarti 60 derajat itu yang ini. Nah, jika panjang tangga itu 5 meter, maka panjang tangganya ini kan 5 meter. Jarak kaki tangga ke dinding, berarti ini kaki tangga ke dinding. Yang kita cari adalah X-nya, yang ini. Saya simbolkan dengan X, jarak kaki tangga ke dinding. Ya, jarak kaki tangga ke dinding. Selanjutnya, di sini X di sini kalau kita lihat sudutnya kan di 60. X di sini bagian apanya sudut? Kalau dinding ini kan bagian depannya sudut. Nah, kalau X ini bagian apanya sudut? Bagian sampingnya sudut. Betul. Nah, jadi di sini sanya sampingnya sudut. Kalau yang 5 meter ini berarti apanya sudut? Ya, miringnya sudut. Jadi disingkat mi. Jadi ini ada sa, ada mi. Hubungannya apa sa sama mi? Sin, cos atau tan? Ya, sa sama mi adalah hubungannya adalah cos. Maka kita pakai cos 60. Cos 60 adalah sa per mi. Cos 60 sendiri kalau kita lihat dari nilai trigonometri tadi, cos 60 adalah setengah. Jadi cos 60 setengah, sa-nya adalah X, ini X, mi-nya adalah 5. Selanjutnya kita kalikan silang, 1 kali 5 dan X dikali 2. Jadi 2 dikali X jadi 2X, 1 dikali 5 adalah 5. Maka X sama dengan 5 per 2 meter. Seperti itu. Nah, demikian pembahasan atau materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk pelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.